Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Ini begini teman-teman, kita perlu ingat lagi ya, ini pelajaran waktu masih kelas 6 SD. Ini ada sebuah kubus ya teman-teman ya. Alasnya kan pasti berbentuk persegi gitu ya. Nah, kemudian masing-masing sisi dari kubus ini sama, rusuknya juga sama. Jadi volume kubus sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, kebetulan alasnya ini kan bentuknya persegi ya teman-teman ya. Maka di sini adalah rusuk kali rusuk. Nah, maka rusuk kali rusuk kali rusuk ini ada R-nya ada 3, maka kalau kita kalikan pangkatnya menjadi 3. Nah, maka volume dari kubus adalah rusuk pangkat 3. Lalu berikutnya ini ada sebuah balok AB, ini adalah ukuran panjang, ini adalah ukuran lebar, kemudian ini adalah ukuran tinggi, maka volume balok sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya di sini alasnya adalah ABCD, bidang ABCD ini berbentuk persegi panjang, maka menggunakan ukuran panjang kali lebar gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Maka ketika kita luas alasnya adalah panjang kali lebar dikali tinggi, dia akan terbentuk seperti ini teman-teman, panjang kali lebar kali tinggi. Maka volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, sekarang ini teman-teman, hitunglah volume kubus yang panjang rusuknya 6 cm. Ini mudah sekali. Rusuknya R-nya kita ganti dengan 6 ya. Maka didapatkan 216. Jadi 6 kali 6 kali 6 sebanyak 3 kali ya 6-nya. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 216 cm kubik. Nah, ini teman-teman, diketahui panjang diagonal bidang sebuah kubus adalah 9 akar 2 cm. Hitunglah. Yang pertama adalah rusuk kubus, yang B adalah volume kubus. Nah, ini diagonal sisi sama dengan A akar 2. A akar 2 ini bisa dibuktikan dengan menggunakan Pitagoras ya teman-teman ya. Hanya ini saya ambil aja di sini. Ini merupakan salah satu rumus cepat, tapi bisa dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Pitagoras. Jadi diagonal sisi dari kubus itu cara cepatnya bisa kita langsung gunakan A akar 2. A di sini adalah sisinya teman-teman ya. Diagonal sisi itu 9 akar 2. Maka di sini A-nya adalah A akar 2. Maka akar 2-nya ke bawah sebagai pembagi teman-teman ya. Jadi ini di sini akar 2 dengan akar 2 saling bagi atau saling menyederhanakan sehingga tinggal sisa A gitu ya. Maka panjang rusuk sama dengan 9 cm. Jadi volumenya berarti rusuknya ini diganti dengan 9 ini teman-teman. Maka 9 pangkat 3 yaitu 729 cm kubik. Nah, begini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, dari gambar di bawah ini tentukan volume balok gitu ya teman-teman. Ini ada balok panjangnya 12, lebarnya 8, tingginya itu 5. Nah, kalau volumenya ini ya, kita bisa langsung saja panjang, lebar, dan tinggi kita masukkan, kemudian kita kalikan. Jadi didapatkan 480 cm kubik. Nah, kita ke latihan ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Semua balok kecil memiliki ukuran yang sama. Tumpukan balok yang manakah yang memiliki volume yang berbeda dari yang lain? Nah, caranya gimana teman-teman? Yang perlu kita ingat bahwa ukuran satu rusuk dari kubus kecil ini kita misalkan adalah satu satuan gitu ya. Maka ini ke sini ini ada 2 satuan, ini ke sana ada 2 satuan, berarti ada 1, 2 gitu ya.
Ini pun sama, ada 1, 2. Jadi ada 2 satuan, ini ke sana 2 satuan. Kemudian tingginya juga 2 satuan, 1, 2. Jadi lebarnya 2, panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 2. Maka volumenya kan 2 kali 2 kali 2, maka 8 satuan gitu ya. Nah, ini ke sini kalau saya tulis 3, ini ngitungnya gimana? Sekarang lihat, ini ada 1, 2, 3. Berarti setiap rusuk dari kubus kecil ini adalah 1 satuan. Di 1, 2, 3. Kemudian lebarnya 1, 2, 3, 4. Tingginya 1. Jadi 1 satuan gitu ya. Nah, maka volume sama dengan 3 kali 4 kali 1. Nah, ini 3 kali 4 kali 1. 3 kali 4 kali 1 itu 12 satuan. Nah, berikutnya yang ini teman-teman. Ini panjangnya ke sana berapa? 6. Gimana kok bisa 6? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6-nya adalah 6 satuan kubus kecil. Kemudian ini ke bawah atau ke atas ini sebagai tinggi, berarti ada 2 ya. Ini lebarnya itu 1. Maka volumenya adalah 6 kali 2 kali 1, yaitu 12 satuan. Lalu yang ini 1, 2, 3, ini 1, 2, ini 2 ke atas. Sehingga volume sama dengan 3 kali 2 kali 2, jadi 12 satuan. Jadi ya 3 kali 2 kan 6, 6 kali 2 kan 12 satuan. Maka jawabannya adalah A. Ini yang berbeda daripada yang lain gitu ya. Jadi B, yang C dan D ini sama, 12 satuan 12 satuan. Tetapi yang A ini berbeda sendiri karena dia 8 satuan. Nah, yang nomor 2 teman-teman, gambar di samping menunjukkan tumpukan batu dengan ukuran sama. Pada tumpukan batu tersebut terdapat lubang. Berapa banyak tumpukan batu untuk menutupi lubang tersebut? Itu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Begini teman-teman. Ini ke sana ada berapa satuan? Ada 3 satuan. Ini ngitungnya gini, 1, 2, 3. Jadi setiap satu rusuk kubus kecil ini adalah 1 satuan. Lalu ini ke sini itu 2 satuan gitu ya. Kemudian yang ini begini teman-teman ya. Kalau ini kan yang ditanyakan berapa banyak tumpukan batu untuk menutupi lubang tersebut. Ini kalau gambarnya seperti ini ada 2 kemungkinan teman-teman ya. Bahwa di bagian alas itu memang masih kosong seperti bagian atas seperti ini, atau memang sudah ada isinya, satu alas ini gitu loh, bagian bawah ini gitu. Kalau bagian bawahnya ini sudah ada semua seperti ini, bagian bawah berarti ketutup ya, ketutup ini ya. Berarti seperti ini ketutupnya bagian bawah. Maka dia hanya tinggal sisa ini ke atas ini ya, atau ini ke sini nih. Maka dia 2 satuan. Tapi ketika dia masih kosong, bolong seperti ini, yang bagian atas ini seperti bawah gitu misalnya, itu berarti dia adalah 3 satuan. Itu tingginya gitu ya. Jadi ini ke sini ini tingginya gitu ya. Kalau yang di sini ini 2 satuan karena dianggap bawahnya itu ada isinya gitu ya. Nah, sekarang kita hitung aja kemungkinan pertama. 3 kali 2 kali 3 artinya apa? Lihat, ini ke sini panjangnya 3, lebarnya 2. Kemudian tingginya, kedalamannya itu 3. Ya, yang ini ya kemungkinan pertama ya. Nah, kita kalikan dapatnya 18. Ya. Berarti yang D. Nah, kemungkinan yang kedua, kita pakai yang tingginya 2 ini. Ya, karena dianggap bahwa bawahnya ini sudah tertutup, tidak bolong gitu ya. Bagian bawahnya ini itu tertutup. Maka 3 kali 2. 3 dan 2 yang ini tuh dari sini 3, berarti panjang, lebarnya 2, tingginya ini 2. Maka 12. Maka jawabannya bisa juga yang B. Nah, itu. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, yang nomor 3 teman-teman, tentukan volume kubus yang luas alasnya 49 cm persegi. Nah, luas alas kubus itu bentuknya persegi ya teman-teman ya. Maka luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Nah, luas perseginya 49. Maka kita cari rusuk dulu atau sisinya dulu. Untuk menyederhanakan kuadrat kan sebelah sini diakarkan. Nah, akar 49 itu 7. Nah, setelah itu baru cari volumenya. Rusuknya diganti dengan 7.
Nah, di sini dapatkan 343 cm kubik gitu ya. Nah, ini berikutnya teman-teman, tentukan volume balok yang berukuran 13, 15 cm, 13 cm, 15 cm, dan 17 cm gitu ya teman-teman ya. Ini kalau ditanyakan volume mau dibolak-balik, 13 sebagai panjang, 15 sebagai lebar, 17 sebagai tinggi, itu boleh. Maka di sini tentukan volume, maka volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 13 dikali lebarnya 15 kali 17. Nah, ini didapatkan 3.315 cm kubik. Nah, yang nomor 5, sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,4 meter. Nah, ya 1,4 ya teman-teman ya. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Nah, di sini volume sama dengan rusuk pangkat 3, maka 1,4 pangkat 3 gitu ya. Jadi didapatkan 2,744 meter kubik. Nah, ini dia. Baik teman-teman, untuk sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalam itu 2 meter. Berarti kita simpulkan bahwa 2 meter ini dalamnya ini sebagai ukuran tinggi gitu ya dari kolam tersebut ya. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah, nah ini dia. Ini ukurannya, kita masukkan ke rumus volume. Jadi 5 kali 3 kali 2 didapatkan 30 meter kubik. Maka jawabannya adalah C ya, 30 meter kubik. Berikutnya teman-teman, sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm, tingginya 42 cm. Jika volume air dalam akuarium itu adalah 31.080 cm kubik, tentukan lebar akuarium tersebut. Nah, sekarang begini teman-teman, panjang, lebar, tinggi ya, ini volumenya. Kita mulai dari rumus ini, volume. Nah, volumenya adalah 31.080 ya. Panjangnya kita masukkan ukuran panjang, ukuran tinggi, lebar yang dicari. Kemudian 74 dikali 42 dikali lebar, ini jadinya 3.108 liter gitu ya. Kemudian liter, lebar, mohon maaf ya. Jadi 3.108 L atau lebar. Nah, lebarnya sama dengan, berarti ini ke bawah sebagai pembagi ya. Yang ini ke bawah sebagai pembagi. Kemudian kita sederhanakan, ini dibagi yang ini dapatkan 10, maka lebarnya sama dengan 10 cm. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian yang nomor 9 teman-teman, jika keliling alas sebuah akuarium yang berbentuk kubus adalah 36 cm, maka tentukan volume akuarium tersebut. Nah, ini dia teman-teman, keliling alas kubus sama dengan keliling persegi. Nah, di sini 36 ini sebagai keliling alas ya, sebuah akuarium berbentuk kubus. Jadi keliling alas persegi, keliling alas akuarium berbentuk kubus berarti dia bentuknya persegi. Maka keliling persegi itu 4 kali sisi. Nah, keliling persegi 36 sama dengan 4 kali sisi, maka sisi sama dengan 36 bagi 4 didapatkan 9. Nah, jadi sisinya 9. Yang ditanyakan adalah volume. Maka volume sama dengan 9 pangkat 3, rusuknya diganti 9. Maka didapatkan 729 cm kubik. Gitu ya, teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan yang nomor 10. Di sini perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5:3:4.
Jika volume balok itu adalah 480 cm3, maka tentukan luas permukaan balok tersebut. Volume itu 480 cm3, lalu panjang ini kita misalkan ya, misal itu panjangnya 5x, lebarnya itu 3x, tingginya itu 4x. Lalu volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, sekarang volumenya itu 480, kita letakkan di sini sama dengan panjang, lebar dan tingginya permisalan tadi itu kita letakkan semua di sini. Kemudian di sini ada 5 kali 3 kali 4 itu adalah 60 x pangkat 3, maka x pangkat 1 kali x pangkat 1 x pangkat 1 ini kalau dikalikan menjadi x pangkat 3. Lalu x pangkat 3 ini ya teman-teman ya, jadi x pangkat 3, 60 ini ke bawah sebagai pembagi, kemudian 480 dibagi 60 yaitu 8. Untuk menyederhanakan pangkat 3 di sini, eksponen 3 di sini itu akar pangkat 3 dari 8. Berapa dia? Yaitu 2. Jadi x-nya itu nilainya 2. Nah, ini x-nya 2. Maka teman-teman, ini panjangnya kan 5x tadi permisalan, maka x-nya ini kita ganti dengan 2. Ya, kita ganti dengan 2. Maka 5 kali 2 berapa? 10. Lalu 3 kali 2, sekali lagi 2 ini dari mana? Nah, ini kita sudah cari nih x-nya tadi ya. Ini seperti ini, sama dengan 6. Lalu 4 kali 2 itu sama dengan 8. Sekali lagi 2 ini dari mana? Ini kita tadi sudah memisalkan, masukkan ke rumus, kita cari mendapatkan x-nya adalah 2. Nah, lalu luas permukaan sama dengan 2 dikali, nah ini dia, panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, ini kemudian kita kalikan, 10 kali 6, 60, 10 kali 8, 80, 6 kali 8, itu 48. Kita jumlahkan yang ada di dalam tanda kurung. Setelah itu kita kalikan, jadi luas permukaannya adalah 376 cm persegi. Berikutnya nomor 11. Berikutnya nomor 11 teman-teman. Ini perbandingan panjang, lebar dan tinggi sebuah balok adalah, ini dia panjang, lebar, tingginya 5 banding 2 banding 1. Luas permukaannya 306 cm persegi. Maka tentukan besar volume balok tersebut. Nah, sekarang luas permukaan ini 306. Misalnya panjang sama dengan 5x, lebarnya 2x, lalu T-nya adalah 1x. Kemudian 306 di sini dia sebagai luas permukaan ya teman-teman ya, maka kita masukkan 306 ini di rumus luas permukaan. Maka kalau ada pertanyaan kenapa kok harus menggunakan rumus luas permukaan, kita kembali ke soalnya ini teman-teman. 306 ini dia sebagai luas permukaan. Lalu dari bentuk seperti ini, panjang, lebar dan tingginya dari permisalan ini kita masukkan ke sini gitu ya. Lalu didapatkan di sini 2 dikali, nah ini di dalam tanda kurung kan ada perkalian ya, kita selesaikan dulu yang perkalian. 5 kali 2 itu 10, 5 kali 1 itu 5, 2 kali 1 itu 2. Nah, kemudian masing-masing karena x kali x, maka di sini muncul x kuadrat. Kemudian kita jumlahkan, nah ini dia. Lalu kita kalikan 2 kali 17, 34. Lalu 34 ini ke bawah sebagai pembagi. Jadi 306 dibagi 4. Nah, maka didapatkan 9 sama dengan x kuadrat. Untuk menghilangkan kuadrat, sebelah sini diakarkan. Jadi x sama dengan akar 9 yaitu 3. Nah, ini dia teman-teman. Lalu di sini ada 5x ya teman-teman ya. 5x ini berarti x-nya diganti dengan 3. Jadi 5 kali 3 itu 15. 2 kali 3 itu 6. 1 kali 3 itu 3. Dia jadi panjangnya 15, lebarnya 6, tingginya itu 3.
Nah, angka 3 yang ada di dalam kotak warna merah ini dari mana sih? Sekali lagi, ini dari sini nih. Kita sudah cari menggunakan rumus luas permukaan tadi. Baru kita masuk ke rumus volume. Nah, jadi panjangnya 15, lebarnya 6, tingginya 3. Jadi didapatkan 270. Jadi volume sama dengan 270 cm3. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang nomor 13, teman-teman. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya itu 6 cm. Jika panjang balok diperpanjang 6/5 kali dan tinggi balok diperkecil 5/6 kali, maka tentukan besar perubahan volume tersebut. Maka informasi panjangnya adalah 10, lebarnya 4, tingginya itu 6. Volume yang A ya, artinya volume yang sebelum diperbesar maupun diperkecil. Kenapa kita cari masing-masing? Karena di sini ada tentukan besar perubahan itu ya. Jadi besar perubahannya dari sebelum kemudian menuju ke sesudah diperbesar dan diperkecil tadi. Nah, maka volumenya ini kita masukkan panjangnya ukuran semula ini semuanya, kemudian kita kalikan didapatkan 240. Ini yang sebelum ya, sebelum diperbesar dan diperkecil. Lalu di sini panjangnya itu kita diperpanjang gitu ya, diperpanjang 5/6. Maka 10 dibagi 5 itu kan 2 dikali 6 kan 12 itu ya. Kemudian di sini lebar tidak diapa-apakan, hanya tinggi kita perkecil menjadi 5/6 kalinya. Nah, ini kok dapat 5. Nah, ini 6 dibagi 6 itu 1 dikali 5 itu 5 itu ya. Jadi ukurannya ini panjangnya 12, lebarnya 4, tingginya itu 5. Kita masukkan ke dalam rumus volume, kemudian kita kalikan, ini dapatnya 240. Ini sesudah gitu ya, yang ditanya adalah perubahannya. Maka volume A sama dengan volume B. Nah, ini kenapa kok sama? Jadi tidak mengalami perubahan volume. Kenapa kok sama? Mari kita lihat. Ini di sini 240, di sini 240 juga. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ini diperpanjang, ini diperpendek, ya hasilnya tetap sama. Ya, oke. Kemudian ya ini teman-teman, sebuah balok berukuran panjang 2 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 4 cm. Apabila panjang dan tinggi balok diperbesar 1/2 kali, maka tentukan perbandingan volume balok sebelum dan sesudah diperbesar. Nah, informasi. Nah, ini panjangnya 12, lebarnya 8 ya, tingginya 4. Nah, cara cepatnya begini teman-teman. Ini di bagian atas volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, kita langsung kalikan saja, 12 kali 8 kali 4. Lalu di sini yang diperbesar ya, maka P sama dengan 12 kali 3/2 yaitu 18. Lebarnya itu tidak diperpanjang atau diperbesar, tidak diperpanjang ya lebarnya. Jadi hanya ukuran panjang dan tinggi. Nah, tingginya ini kita kalikan 3/2 itu ya. Ini 4 bagi 2 itu kan 2 kali 3 itu 6, sama dengan ini. 12 bagi 2 itu 6 kali 3 itu 18. Maka di sini panjangnya 18, lebarnya 8, tingginya 6. Kalau kita masukkan ke rumus volume balok, itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Kita bisa langsung masukkan seperti ini teman-teman, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini yang sama kita langsung sederhanakan. 8 bagi 8 kan 1,
12 sama 18 ini kan punya faktor persekutuan 6, maka sama-sama dibagi 6, atas dapat 2, bawah dapat 3. Lalu di sini 4 dan 6 sama-sama dibagi 2 ya, sehingga didapatkan sisa 2 kali 2, yang bawah juga sama 3 kali 3, yaitu 4/9. Atau kalau kita mau tulis dalam bentuk perbandingan bisa 4/9. Nah ini dia 4/9. Nah sekarang yang cara kedua ini ya, kita cari satu-satu teman-teman. Volume A ini kita kalikan dapat 384. Volume B ini ukurannya kita pakai yang B ini. Nah ini 864. Kemudian perbandingan kita buat. Nah kedua volume ini sama-sama dibagi 96, maka didapatkan 4/9. Nah ini dia ya, perbandingannya 4/9. Lalu yang nomor 15 teman-teman, ini sebuah tangki penampungan minyak tanah berbentuk prisma yang alasnya berupa belah ketupat, yang panjang diagonalnya itu 4 meter dan 3 meter. Tinggi tangki itu adalah 2,5 meter. Pada dasar tangki terdapat keran yang dapat mengalirkan minyak tanah rata-rata 75 liter setiap menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak tanah dari tangki itu sampai habis? Di sini didapatkan diagonal satunya adalah 4 meter ya, karena dia bentuknya belah ketupat ya teman-teman ya. Ini satuan kita ubah dalam desimeter supaya kita bisa menyamakan dalam liter ya. Nah diagonal 2 yaitu 3 meter jadi 30 desimeter. Tinggi tangki itu 2,5 meter jadi 25 desimeter. Alasnya kan belah ketupat, maka kita cari luasnya menggunakan rumus luas belah ketupat, yaitu 1/2 kali diagonal 1 diagonal 2. Nah ini dia. Kemudian 40 dibagi 2 itu 20 kali 30 yaitu 600. Maka volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi, 600 kali 20 kali 25 ya. 600 kali 25, tingginya kan 25 ini dari sini ya. Kemudian 600 kali 25 itu 15.000. Nah, kemudian T sama dengan, nah ini waktu sama dengan volume dibagi dengan di sini D. Nah sekarang didapatkan 1.500 di sini 15.000 ya teman-teman. Mohon maaf ini agak salah, ada salah penulisan ini. Ini harusnya 15.000 dibagi 75. Nah ini didapatkan 200 menit atau T sama dengan 3 jam 20 menit. Berikutnya teman-teman, ini nomor 16. Sebuah bak mandi berbentuk balok ukurannya 50 kali 40 kali 60 cm. Bak mandi itu akan diisi air dari keran dengan debit 2/3 liter per menit. Tentukan lama waktu untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Panjangnya, lebarnya, kemudian tingginya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini di sini panjangnya 5 kali 4 kali 6 lalu 120. T sama dengan volume. Nah ini kemudian didapatkan di sini kok ada 8/3 ya teman-teman. Ini dari mana? Debit air. D itu kan debit air. Debit airnya 2/3. Kita jadikan pecahan biasa. Jadi 8/3 gitu ya. Nah bentuk ini kan sama aja 120/1 dikali dengan 3/8. Nah, ini disederhanakan
dapat 15, kemudian dikali dengan 3 dapat 45. Itu ya teman-teman ya. Jadi T sama dengan 45 menit. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.